Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vanessa, aku dari kelas 11 IPS. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai hilirisasi. Kalian udah tahu belum sih apa itu hilirisasi? Bagi yang belum tahu, tonton sampai habis ya. Jadi, hilirisasi atau downstream ini merujuk pada pemrosesan lebih lanjut bahan mentah menjadi produk jadi atau barang yang bernilai tinggi. Nah, Indonesia seperti yang kalian tahu, kita memiliki banyak banget sumber daya alam yang mentah. Nah, jadi hilirisasi sendiri ini tujuannya untuk menambah atau meningkatkan nilai tambah sebelum diekspor. Nah, hilirisasi ini kerap dibahas dalam perdebatan calon presiden tahun 2024 yang sebelumnya. Jadi, kenapa hilirisasi ini dibahas dalam perdebatan atau kenapa ini menjadi tema utama dalam perdebatan calon presiden tahun 2024? Karena ini merupakan kunci utama untuk meraih kemajuan ekonomi. Nah, hilirisasi ini merupakan proyek jangka panjang. Jadi, kalau misalkan nggak dilakukan dalam jangka panjang, hal ini bisa banget merugikan beberapa pihak. Nah, hilirisasi ini diterapkan pada berbagai sektor, seperti industri pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, pertanian, tekstil dan garmen, serta industri energi. Namun, di video kali ini, aku akan membahas lebih lanjut mengenai hilirisasi di dalam sektor kelautan dan juga perikanan. Nah, hilirisasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi nelayan, dan juga hal ini bisa meningkatkan peningkatan dalam ekonomi negara ya. Jadi, contoh metode ini bisa berdampak pada berbagai sumber daya alam. Di sini aku akan mengambil contoh 3 sumber daya alam dari laut, yaitu ada lobster, udang, dan juga rumput laut. Kalian pasti nggak asing banget sama 3 makanan ini kan? Apalagi lobster, udang, seafood ini enak banget. Terus juga rumput laut. Mungkin kalian yang biasa makan sushi mungkin sering ketemu yang namanya rumput laut ya. Oke, next kita langsung aja to next topic. Jadi tentu saja hilirisasi dalam industri kelautan dan juga perikanan akan sangat membantu para nelayan dalam meningkatkan pendapatan mereka. Nah, pemerintah Indonesia juga sudah meluncurkan berbagai program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster, udang, dan juga rumput laut. Programnya apa aja sih? Kita bahas dari lobster dulu ya. Dari lobster, di sini ada program budidaya lobster. Program ini tuh bertujuan untuk meningkatkan produksi lobster melalui budidaya. Program ini menyediakan bantuan benih lobster, pelatihan budidaya, dan juga akses ke permodalan. Lalu ada program pengelolaan lobster. Program ini untuk meningkatkan nilai tambah lobster untuk membangun pabrik pengelolaan lobster. Jadi ini lebih ke arah ke pabriknya. Lalu ada juga program pemasaran lobster. Nah, program ini lebih mengarah kepada pasar lobster Indonesia ke pasar global. Lalu ada juga udang. Kan tadi udah lobster, kita akan membahas tentang udang. Nah, udang ini programnya ada banyak. Sebenarnya mirip-mirip kayak lobster. Bedanya nggak jauh. Sebenarnya hampir semuanya sama. Jadi kita skip aja. Di lobster dan udang, intinya adalah kita nggak boleh jual langsung benih udang ataupun lobster langsung ke luar negeri atau langsung kita ekspor ke negeri lain, karena nilai tambahnya ini akan berkurang. Jadi mendingan kita besarkan dulu lobster dan udangnya sampai dia dewasa, lalu kita ekspor. Karena seperti yang kalian tahu, lobster itu harganya kan mahal ya, yang biasa kita makan. Sedangkan benih lobster itu sendiri itu harganya lebih murah daripada lobster yang biasa kita makan. Jadi sangat amat disayangkan kalau misalkan kita langsung ekspor ke luar negeri gitu. Oke, jadi untuk rumput laut, dia programnya lebih ke arah menyediakan bantuan benih rumput laut, pupuk, dan juga pelatihan budidaya rumput laut. Lalu untuk proses pengembangan variasi dari rumput laut unggul. Nah,
Ini tujuannya untuk menghindari rumput laut dari berbagai penyakit, ataupun supaya rumput laut ini lebih tahan sama hama gitu. Teman-teman, kalian tahu gak sih kalau misalkan sekarang hilirisasi ini lagi hits banget, lagi jadi perdebatan beberapa negara. Kenapa? Karena sebenarnya ini semua karena ketidakseimbangan perdagangan. Nah, ketidakseimbangan perdagangan ini dapat terjadi ketika beberapa negara mengekspor produk pertanian mentah dan yang lain mengekspor barang olahan. Nah, hal ini tuh dapat memicu perdebatan mengenai praktik perdagangan yang adil dan juga penambahan nilai. Nah, ada beberapa negara yang memperdebatkan hilirisasi. Salah satunya ada Uni Eropa. Nah, mereka tuh terlibat perdebatan mengenai regulasi pengolahan hilir, termasuk standar keamanan pangan. Berarti ini sebenarnya lebih ke arah industri pangan ya. Lalu, ada juga Amerika Serikat. Mereka terlibat dalam perdebatan mengenai kebijakan perdagangan pertanian, akses pasar, dan regulasi yang mengaruhi industri pengolahan hilir seperti manufaktur, makanan, dan juga biofuel. Lalu yang terakhir adalah Brasil. Mereka ini memperdebatkan mengenai kegiatan hilir dalam pertanian. Seringkali ini tuh melibatkan isu-isu terkait deforestasi, lalu juga ada keberlanjutan lingkungan dan juga ekspansi agribisnis kayak pengolahan kedelai dan juga daging sapi. Nah, apa aja sih keuntungan dari melakukan hilirisasi? Nah, kita akan membahas dari faktor ekonominya dulu. Dari faktor ekonomi, keuntungannya adalah dia bisa meningkatkan nilai ekspor. Produk jadi umumnya kan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding yang bahan-bahan mentah. Nah, ini tuh berpotensi banget untuk meningkatkan pendapatan negara dari ekspor. Lalu yang kedua, masih di ekonomi, dia penciptaan lapangan kerja. Jadi industri hilir membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dong dibanding industri hulu. Jadi ini dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada juga transfer teknologi. Nah, berkembangnya industri hilir mendorong transfer pengetahuan dan juga teknologi dari negara-negara yang sudah maju. Nah, hal ini dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam berinovasi dan juga bersaing secara global. Lalu, kita akan lanjut ke politik. Nah, di politik, keuntungannya ada kemandirian ekonomi. Kenapa? Karena dengan hilirisasi, Indonesia tuh bisa mengurangi ketergantungan pada negara lain yang mengelola bahan mentahnya. Nah, ini juga bisa memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kancah geopolitik. Lalu yang kedua, dalam bidang politik itu adalah peningkatan pendapatan negara. Ya, ini udah pasti banget dong. Karena peningkatan ekspor dan pajak dari industri hilir dapat menambah pendapatan negara. Nah, dana ini bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Lalu, yang ketiga, keuntungannya adalah dari bidang sosial. Ada apa aja sih? Ada peningkatan kualitas hidup. Kenapa? Karena dengan terbukanya lapangan kerja baru, daya beli masyarakat juga pasti bisa meningkat dan juga standar hidupnya pun bisa terangkat. Lalu juga ada pengurangan kesenjangan sosial. Kenapa? Karena pembangunan industri hilir di daerah terpencil bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Oke, jadi yang ketiga adalah peningkatan keterampilan. Kenapa? Karena tenaga kerja yang terserap di dalam industri hilir ini membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi. Hal ini tuh memacu peningkatan kualitas pendidikan dan juga pelatihan di Indonesia. Jadi Indonesia ini harus tetap menjaga kegiatan hilirisasi di tengah perdebatan dunia. Kenapa? Karena sebenarnya hilirisasi ini memberikan dampak yang bagus dalam beberapa hal. Salah satunya adalah diversifikasi ekonomi.
karena pengelolaan hilirisasi ini menambah nilai produk dari perikanan Indonesia yang berpotensi menghasilkan pendapatan ekspor yang lebih tinggi. Lalu adanya juga dampak penciptaan lapangan kerja, which is industri hilirisasi ini menciptakan peluang kerja khususnya warga-warga yang tinggal di daerah pesisir, di mana produksi perikanan akan terkonsentrasi sehingga kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan juga pembangunan sosial ini akan semakin teratasi. Yang ketiga adalah pengembangan rantai nilai. Jadi mengembangkan industri hilirisasi dapat memperkuat juga posisi Indonesia dalam rantai nilai global, meningkatkan daya saing dan juga ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian. Yang keempat adalah kelestarian lingkungan. Jadi dengan kalian semua nih berinvestasi pada praktik dan juga teknologi berkelanjutan, Indonesia dapat meminimkan dampak lingkungan dari kegiatan hilirisasi dan juga bisa mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Untuk mempertahankan kegiatan hilirisasi dan juga mendorong pembangunan berkelanjutan, Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa kebijakan yang akan aku sebutkan. Yang pertama adalah peraturan lingkungan hidup. Kenapa? Karena memperkuat peraturan dan juga mekanisme penegakan hukum untuk memastikan bahwa industri hilirisasi mematuhi standar kelestarian lingkungan. Hal ini penting banget ya. Lalu juga dampak yang kedua adalah intensif nilai tambah. Karena dengan memberikan intensif seperti keringanan pajak atau memberikan subsidi untuk mendorong investasi pada fasilitas pengelolaan hilirisasi dan juga aktivitas yang bernilai tambah yang menghasilkan produk yang bernilai lebih tinggi. Yang ketiga adalah penelitian dan juga pengembangan. Dengan kalian berinvestasi dalam penelitian dan juga inovasi untuk mengembangkan teknologi dan praktik berkelanjutan untuk pemrosesan hilirisasi, kalian bisa banget meningkatkan produktivitas, lalu juga efisiensi dan juga kinerja lingkungan yang bagus. Lalu dampak yang keempat adalah kerjasama internasional. Kenapa? Karena dengan kalian berkolaborasi dengan negara lain, organisasi internasional dan juga pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan bersama terkait kegiatan hilirisasi seperti deforestasi, perubahan iklim, dan hak-hak buruh. Ini juga kalian bisa membantu banget gitu. Oke teman-teman, jadi sekian dari video kali ini yang membawakan tema hilirisasi, terkhususnya di bidang perikanan dan juga kelautan. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dadah!